Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Wicaksono dengan NIM 2201493. Di sini saya akan membawakan presentasi bisnis digital 02 dengan judul mengembangkan platform pendidikan online. Dengan studi case, sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Terus, apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Yang pertama, konten. Masalah di konten, tantangan di konten, menjamin itu menyediakan konten berkualitas tinggi dan relevan yang sesuai dengan kurikulum dengan bantuan tim profesional yang kompeten. Personalisasi pembelajaran, menyediakan konten yang disesuaikan dengan gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat pengguna. Yang kedua, teknologi, keamanan dan stabilitas, melindungi data pengguna dan mengurangi resiko gangguan teknis. Terus kemudahan akses antarmuka yang intuitif dengan navigasi yang jelas untuk semua pengguna. Terus kompatibilitas memastikan platform dapat diakses melalui berbagai perangkat. Yang ketiga, interaksi pengguna. Yang terus meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi desain yang menarik, interaktif, dan menyediakan umpan balik setelah penghargaan. Terus mendorong komunikasi fitur forum diskusi, pesan instan, dan ruang kelas virtual. Terus menjamin aksesibilitas, mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang disabilitas. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Jadi pertama, dengan cara riset pasar, terus survei, dengan cara survei. Lakukan survei offline atau online untuk menyampaikan informasi mengenai minat, tujuan belajar, gaya belajar, dan tingkat penonton pengguna. Yang terus ke wawancara. Adakan wawancara mendalam dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Terus analisis data. Analis data memanfaatkan data yang tersedia seperti data demografis, data perguruan platform, dan umpan balik untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang kedua, pengamatan pengguna. Amati pengguna potensial saat mereka berinteraksi dengan produk atau layanan Anda. Hal ini, hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melakukan rekaman video. Terus lakukan uji coba beta dengan sekelompok kecil pengguna potensial untuk mendapatkan umpan balik tentang kurikulum. Yang ketiga, analisis pesaing. Pelajari kurikulum yang ditawarkan oleh pesaing. Identifikasi keunggulan dan kelemahan mereka. Terus gunakan temuan ini untuk membedakan kurikulum dan membuat lebih menarik bagi pengguna potensial dengan sumber sebagai di bawah. Terus apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Yang pertama, kurasi konten yang ketat. Bentuk tim pakar yang terdiri dari ahli pendidikan, praktisi, industri, dan pembelajaran pengalaman untuk memilih dan kurasi konten. Terus tetapkan kriteria seleksi yang jelas dan terukur untuk menilai kualitas konten. Terus lakukan review rutin terhadap konten di platform untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Yang kedua, konten yang beragam dan interaktif. Sajikan konten dalam berbagai format untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Pastikan konten saling terkait dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Terus sediakan fitur penilaian dan umpan balik untuk membantu pengguna mengukur kemajuan dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, libatkan pembuat konten yang berkualitas.
Seleksi ketat lakukan seleksi ketat terhadap pembuatan konten untuk memastikan kualifikasi dan pengalaman mereka. Terus dukungan dan pembinaan, berikan pelatihan, workshop, dan akses ke sumber daya berkualitas untuk meningkatkan konten. Terus komunitas, pembuat konten, bangun komunitas untuk mendorong kolaborasi dan berbagi ide. Terus bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna dengan cara personalisasi pembelajaran, analisis data pengguna seperti gaya belajar dan minat untuk merekomendasikan kursus yang sesuai secara personal. Terus umpan balik dan penilaian real time, memberikan umpan balik dan penilaian langsung saat pengguna mengerjakan tugas, membantu mereka memahami posisi dalam proses belajar, adaptasi konten dan aktivitas aktivitas belajar, menyesuaikan konten dan aktivitas belajar sesuai kinerja pengguna dengan bantuan analisis data. Terus chatbot dan asisten virtual, yaitu mengintegrasikan chatbot dan asisten virtual AI untuk memberikan dukungan kepada pengguna, menjawab pertanyaan dan memberikan motivasi belajar. Terus pertanyaannya selanjutnya, apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Yaitu pertama, kuis dan permainan trivia. Seperti membuat belajar lebih menyenangkan dan interaktif, terus membantu pengguna menguji pemahaman materi, terus memberikan umpan balik dan penilaian kepada pengguna. Contohnya, Kahoot adalah platform kuis online interaktif. Yang kedua, diskusi dan forum online. Fasilitas interaksi dan kolaborasi antar pengguna, terus bantu pengguna saling belajar dan berbagi ide, terus gunakan untuk mendapatkan umpan balik dan dukungan dari pengguna lain. Contohnya aplikasi Edmodo adalah platform pembelajaran sosial untuk siswa, guru, dan orang tua berdiskusi. Yang ketiga, alat penilaian diri dari pelacakan kemajuan. Membantu pengguna melacak kemajuan belajar mereka, membuat pengguna tetap termotivasi dan fokus pada tujuan mereka. Terus dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana pengguna membutuhkan bantuan tambahan. Contohnya, aplikasi Khan Academy menyediakan alat penilaian diri dan pelacakan kemajuan. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat? Yaitu perusahaan perlu merancang strategi penentuan harga yang sesuai untuk kursus mereka yang mempertimbangkan balik keuntungan bisnis maupun ketersediaan bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti memahami target pasar, analisis biaya, tawarkan diskon dan beasiswa, gunakan platform pembelajaran online yang terjangkau. Terus selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Yaitu lindungi server dan database, platform dengan firewall, dan enkripsi data. Terus lakukan update software secara rutin untuk menutup celah keamanan. Seterusnya, batasi akses ke data pengguna hanya untuk personel yang berwenang. Terus terapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Terus dapatkan persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka? Yaitu jumlah pengguna aktif, mengukur keterlibatan pengguna yang aktif menggunakan platform. Terus waktu dihabiskan, nilai durasi pengguna dalam menggunakan platform untuk memahami ketertarikan dan manfaat konten. Terus tingkat penyelesaian kursus, mengukur seberapa banyak pengguna yang menyelesaikan kursus. Terus
kepuasan pelanggan, mengumpulkan umpan balik untuk menilai pengalaman pengguna. Terima kasih telah menonton saya.